Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, semangat belajar agama bersama dengan channel pembelajaran PAI bersama dengan Ibu Hani Oktora SPDI. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita masuk pembelajaran bab ke-9 yang berjudul Hormat dan Patuh kepada Orang Tua dan Guru yang merupakan pelajaran kelas 8 semester 2. Berikut ini adalah kompetensi dasar pelajaran bab 9. 3.7 Memahami cara berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. 4.7 Menyajikan cara berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, sekarang kamu perhatikan peta konsep sebagai berikut. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru terbagi atas 4. Yang pertama adalah memahami perilaku hormat kepada orang tua. Yang kedua, memahami perilaku patuh kepada orang tua. Yang ketiga, memahami cara patuh kepada orang tua dan guru. Dan yang terakhir, memahami cara hormat kepada orang tua dan guru. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan kamu memiliki sikap mulia sebagai berikut. Memahami, patuh, dan berbakti kepada orang tua. Memahami dan patuh kepada guru. Mari renungkan. Wahai anak-anakku sekalian, siapakah orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita? Ya, tentu saja orang tua dan juga guru. Orang tua telah memberikan perhatian dan kasih sayang kepada kita sejak di dalam kandungan. Ibu dengan penuh ikhlas merawat kita sejak kecil, dan ayah bekerja setiap hari demi mencukupi kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya. Demikianlah kedua orang tua memiliki jasa sangat besar dalam hidup kita. Mulai dari kita kecil hingga dewasa, berkat keduanya kita bisa terlahir ke dunia ini. Oleh karena itu, kita harus menghormati dan mematuhi nasihatnya. Semua orang tua menginginkan anak-anaknya tumbuh berkembang menjadi anak yang pintar, cerdas, dan soleh. Wahai generasi muda yang cerdas, ketahuilah bahwa menghormati dan mematuhi orang tua merupakan sebuah kewajiban. Di samping orang tua, guru juga mempunyai andil besar dalam mendidik dan mengajarkan berbagai ilmu kepada kita. Guru adalah orang tua kita di sekolah. Bapak Ibu guru mengajar dengan ikhlas, memberi motivasi, nasihat, dan menjadi teladan dalam bertutur kata dan berperilaku. Guru juga berjasa dalam menanamkan dan membiasakan akhlak mulia di sekolah. Atas jasa guru, kita bisa membaca dan memiliki berbagai ilmu pengetahuan. Ilmu ini menjadi bekal kita hidup di dunia ini. Oleh karena itu, hormat dan patuhilah nasihat dari Bapak Ibu guru. Sungguh, memuliakan dan menghormati seorang guru merupakan akhlak yang terpuji. Hormat dan patuh kepada orang tua. Islam mengatur hubungan antara orang tua terhadap anak, termasuk tata cara pergaulannya. Antara orang tua dan anak masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang diatur di dalam agama Islam. Di antara kewajiban orang tua terhadap anak adalah merawat dan mendidik dengan sebaik-baiknya sesuai syariat Islam. Proses pendidikan di lingkungan keluarga sangat berpengaruh terhadap perkembangan mental dan spiritual anak. Oleh karena itu, orang tua harus memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Dalam ajaran Islam, kedua orang tua memiliki kedudukan yang tinggi. Setiap anak diwajibkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua atau yang dikenal dengan istilah birrul walidain. Birrul walidain juga diartikan sebagai berbakti kepada kedua orang tua. Perilaku menghormati dan mematuhi nasihat-nasihatnya termasuk kepada birrul walidain. Berikut ini adalah dalil kewajiban menghormati dan mematuhi kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha, dan sembahlah Allah. Wala tusyriku bihi, dan janganlah mempersekutukannya syai'a, dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wabidil qurba, kepada karib kerabat. Wal yatama, kepada anak-anak yatim. Wal masakini, dan orang-orang miskin. Wal jaridil qurba, dan tetangga yang dekat. Wal jaridil junubi, dan tetangga yang jauh. Wassahibil bil jambi, dan teman di sebelah yang dekat. Wabnis sabil, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Wama malakat, dan hamba saya aimanukum, yang engkau miliki. Innallaha,
Sesungguhnya Allah la yuhibbu, tidak menyukai, mangkana, orang-orang, mukhtalan, sombong, fakhura, lagi membanggakan diri. Arti lengkapnya sebagai berikut. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang engkau miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 36. Anak-anak ibu sekalian, tahukah kalian bagaimana cara menghormati dan mematuhi kedua orang tua? Jika orang tua masih hidup, maka dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama adalah mendengarkan semua perkataannya dengan penuh rasa hormat dan rendah hati. Yang kedua, membantu pekerjaan rumah atau pekerjaan lain yang dapat meringankan beban orang tua. Dan yang ketiga adalah senantiasa meminta doa restu kepada keduanya. Jika orang tua sudah meninggal, maka cara menghormati dan mematuhinya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menyambung tali silaturahmi dengan kerabat dan sahabat orang tua. Yang kedua, melanjutkan cita-cita orang tua. Dan yang ketiga adalah mendoakan ayah dan ibu dengan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bagaimana cara menghormati dan mematuhi guru? Menghormati dan mematuhi guru dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama adalah menyapa dan mengucapkan salam saat bertemu. Yang kedua, mendengarkan dan menyimak dengan baik semua perkataannya. Yang ketiga, mengikuti pelajarannya dengan penuh semangat. Lalu yang keempat, memandang guru dengan pandangan penuh rasa hormat atau takzim. Dan yang terakhir, kelima, hendaklah duduk di hadapan guru dengan sopan dan tenang. Menghormati dan mematuhi serta memuliakan guru merupakan syarat agar ilmu yang diperoleh bisa bermanfaat bagi orang lain. Seseorang yang memiliki ilmu yang bermanfaat akan mendapatkan pahala sampai hari kiamat. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, "Bila kamu melihat ada anak muda yang bercakap-cakap padahal sang guru sedang menyampaikan ilmu, maka berputus asalah dari kebaikannya, karena dia sedikit rasa malunya." Ananda sekalian, sebagai tugas mandiri di rumah, silakan kamu lengkapi jawaban 5 soal berikut ini. Demikianlah pembahasan kita tentang materi bab 9, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Mari kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.